Dengan budget 4 jutaan, kamu bisa dapetin HP yang punya fitur nyaris flagship. Di kelas harga ini, pilihan makin beragam, mulai dari performa gaming yang gahar, kamera yang bikin foto kamu setara profesional, hingga desain premium yang bikin tampil lebih stylish. Tapi, di antara sekian banyak pilihan, mana yang benar-benar layak untuk dibeli? Di video ini, aku udah kumpulin rekomendasi HP 4 jutaan terbaik tahun 2025 yang wajib banget masuk wishlist kamu. Pertama, ada Oppo Reno 13F 4G. HP ini punya layar AMOLED 120Hz yang bikin visualnya tajam dan smooth. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan fitur lengkap, cocok buat foto detail dan video yang stabil. Baterainya juga awet, jadi aman buat aktivitas seharian. Desainnya tahan air dengan sertifikasi IP69, plus performa Helio G100 yang cukup mumpuni buat multitasking atau gaming ringan. Tapi sayangnya, belum ada 5G, jadi koneksi masih terbatas. Jack audio 3,5 mm juga absen, jadi harus pakai adaptor atau TWS. Selain itu, penyimpanannya nggak bisa diperluas, jadi kalau butuh ruang lebih, harus pilih varian yang kapasitasnya lebih besar. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kedua, ada Samsung Galaxy A35 5G. HP ini hadir dengan desain bodi kaca premium dan sertifikasi IP67 yang bikin tahan air. Layarnya kekinian, sudah dilindungi Gorilla Glass Victus, jadi aman dari goresan. Speaker stereonya enak didengar, dan performa Exynos 1380-nya oke buat multitasking dan gaming ringan. Kameranya juga mantap, ada OIS dan kamera ultrawide, plus perekaman videonya bagus, termasuk di kamera depan. Baterainya awet, dan pengisiannya juga cukup cepat. Kekurangannya, bodi dan bezelnya masih terasa tebal. Paket penjualannya minimalis banget, jadi nggak banyak aksesoris. Selain itu, belum mendukung video HDR dan hanya pakai sensor proximity virtual. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketiga, ada Poco F6. HP ini punya desain yang manis banget, ditambah build quality-nya kokoh. Layarnya benar-benar menyala, vibrant abis. Ditambah lagi, ada speaker stereo yang suaranya lantang banget, cocok buat nonton film atau main game. Soal performa, Snapdragon 8S Gen 3 yang dipakai di sini beneran ngebut, main game berat nggak ada cerita nge-lag. Kameranya juga oke, terutama kamera utamanya, hasilnya detail dan tajam. Fast charging 90 wattnya bikin ngecas nggak pakai lama. Terus, paket penjualannya masih lengkap. Tapi ada beberapa hal yang kurang. Daya tahan baterainya standar banget, nggak bisa dibilang spesial. Terus, kamera ultrawide-nya perlu ditingkatkan lagi, dan sensor fingerprint-nya kadang telat responsnya. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keempat, ada Redmi Note 13 Pro 5G. HP ini desainnya cakep banget, elegan, dan punya build quality yang kokoh. Layar AMOLED-nya juga terang, warna keluar banget, ditambah bezel yang tipis bikin tampilannya makin premium. Untuk performa, HP ini ditenagai Snapdragon 7S Gen 2 yang udah tangguh banget buat multitasking atau gaming. Kameranya 200 megapiksel, hasil fotonya detail dan tajam. Ada juga speaker stereo, serta konektivitasnya lengkap, udah ada eSIM juga, yang jarang banget ada di kelas harganya. Sensor fingerprint-nya udah di bawah layar, makin berasa modern, dan fast charging 67 watt-nya bikin ngecas cepat kelar. Tapi, ada beberapa kekurangan. Dia nggak punya slot micro SD, dan ketahanan baterainya juga nggak bisa dibilang terbaik. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kelima, ada Vivo P40 Lite 5G. HP ini punya desain yang ramping dan kelihatan mewah. Layarnya pakai AMOLED 120Hz,
bikin scrolling atau main game mulus banget. Performanya cukup gesit dengan Snapdragon 4 Gen 2, cocok buat multitasking atau gaming ringan. Buat foto-foto, kamera utamanya juara, apalagi ada fitur Aura Light Flash yang bikin hasil fotonya makin terang dan natural. Baterainya awet, kapasitasnya 5000 mAh, plus fast charging 80 Watt. Speakernya juga udah dual stereo dengan fitur audio booster sampai 300%, jadi suara lebih nendang. Tapi ada beberapa minusnya. Kamera depannya belum pakai autofocus, jadi kadang hasil selfie-nya nggak selalu tajam. Kamera belakang juga belum ada OIS, jadi kalau motret sambil goyang, hasilnya bisa blur. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keenam, ada Realme 13 Plus 5G. HP ini bawa chipset Dimensity 7300 Energy yang nggak cuma powerful, tapi juga hemat daya. Terus baterainya 5000 mAh, plus ada ultra fast charging 80 Watt yang bikin ngecas super cepat. Layarnya OLED dan udah 120 Hz, buat scrolling atau gaming nyaman banget. Stereo speakernya juga imersif, apalagi masih ada audio jack 3,5 mm buat kamu yang suka pakai earphone kabel. Untuk kameranya, udah pakai sensor Sony, jadi hasilnya tajam dan detail. Udah punya sertifikasi IP65, jadi tahan debu sama percikan air ringan. Tapi ada kekurangannya. Gak ada kamera ultrawide, serta slot micro SD-nya juga hybrid, jadi harus milih. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Terakhir, ada iQOO Z9 5G. HP ini desainnya berasa kayak HP flagship, keren banget buat dilihat dan dipegang. Layarnya AMOLED, kecerahannya sampai 4500 nits. Performa pakai Snapdragon 7 Gen 3, jadi nggak usah diragukan lagi udah pasti lancar banget buat multitasking atau main game berat. Kameranya oke, hasil fotonya tajam dan detail. Daya tahan baterainya juga keren, kapasitas besar, dan fast charging 80 Watt bikin ngecas cuma butuh sebentar. Sensor-sensornya lengkap, ada infrared dan NFC. Tapi, ada beberapa kekurangan. Gak ada audio jack, jadi kalau mau pakai headset kabel harus pakai adaptor. Slot micro SD juga absen, jadi cuma ngandelin memori internal. Dan sayangnya, belum ada kamera ultrawide atau OIS buat hasil foto yang lebih stabil. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.